Shalom, puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Yom Rison, pada hari ini tanggal 16 Februari 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, ampuni setiap salah dan dosa kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sahabat Kristus dimanapun kita berada, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan baca firman Tuhan di 100 Mazmur ya, Mazmur 121. Ayat ini waktu kemarin doa puasa di Cimelati ya, beberapa hari yang lalu kami bawakan ya. Di sini firman Tuhan di Mazmur 121 ya, ayat 1 dan seterusnya. Nyanyian siara, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Ya, firman Tuhan jelas mengatakan bahwa pertolongan itu datang dari Tuhan. Sahabat Kristus dimanapun kita berada, jemaat Tuhan yang ada, mari di dalam kehidupan kita yang ada, kita menyadari dan memahami bahwa pertolongan itu datang dari Tuhan. Dari manakah pertolongan itu? Dari manakah pertolongan? Pertolongan manusia itu terbatas. Ya, terbatas. Tetapi pertolongan Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mari kita datang dengan kesungguhan. Menyadari di dalam kehidupan kita hanya Tuhan yang menolong kehidupan kita. Siapapun kita, dimanapun kita berada, ketahuilah hanya Tuhan penolong dalam kehidupan kita. Hanya Tuhan penolong dalam keberadaanmu, dalam kehidupanku, dalam keluargamu, dalam bisnismu, dalam usahamu, dalam pekerjaanmu. Tuhanlah penolong dalam kehidupan kita. Siapapun kita, dimanapun kita berada, menyadarilah bahwa kehidupan kita Tuhan yang menolong. Ya. Kalau kita pergi minta pertolongan kepada manusia, dia akan menolong engkau, tetapi ada batasnya. Kalau kita pergi kepada kuasa yang lain, kuasa kegelapan, dia akan menolong Anda, tetapi ada namanya timbang balik atau tumbang. Ya. Tetapi kita menyadari bahwa hanya satu yang bisa menolong kehidupan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah penolong dalam kehidupanmu, dalam kehidupanku, dalam bisnismu, dalam usahamu, dalam pekerjaanmu, dalam pelayananmu kepada Tuhan. Tuhan yang menolong kehidupanmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita ini mari kita mau tetap setia kepada Tuhan. Andalkan Tuhan di dalam keberadaanmu. Ya, firman Tuhan katakan jelas ya,
bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ya, Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Ya, Dia tidak akan membiarkan engkau. Tuhan tidak membiarkan keberadaanmu. Tuhan tidak membiarkan keberadaanmu, tetapi Tuhan menjaga engkau. Tuhan menjaga kehidupanmu. Tuhan menjaga keberadaanmu. Tuhan menolong keberadaanmu dan keberadaanku. Pelayanan yang ada, pekerjaan Tuhan yang ada dimanapun berada. Ketika kita andalkan Tuhan, maka Tuhan akan berkarya dalam kehidupan kita. Mari kita tetap setia kepada Tuhan. Tantangan demi tantangan yang ada di depan mata kita, itu ada. Pergumulan kami dalam pelayanan yang ada. Pergumulan untuk mempunyai tempat ibadah di mana saat ini kami berada. Pergumulan. Kami memohon kepada Tuhan, ya kalau bisa Tuhan adakan. Dan saya yakin kalau waktunya Tuhan tepat, indah pada waktunya. Kerinduan saya di tempat ini, ya, bisa ada tempat untuk menyembah, mengagungkan nama Tuhan. Ya. Karena di tempat ini bisa dikatakan bahwa bisa kita beribadah seluas-luasnya. Jadi dalam hidup kita mari kita tetap setia kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan Tuhan menjaga kehidupan kita. Firman Tuhan katakan bahwa Ia yang menjaga keberadaanmu. Ia yang menjaga hidupmu. Jadi tetap semangat dan tetap berkarya. Ya. Tuhanlah penolong hidup kita. Firman Tuhan katakan, ya, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Ya, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhan penjagamu, Tuhan naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan menjaga langkah kita. Tuhan menjaga hidup kita. Tuhan menjaga keberadaanmu. Tuhan menjaga keluargamu. Tuhan menjaga bisnismu. Tuhan menjaga pekerjaanmu. Tuhan menjaga segala-galanya. Ya. Tuhan menjaga keluarga. Di dalam keluarga ada ayah, ibu, anak, ya. Ada orang tua juga, ada oma, opa, ya. Tuhan menjaga. Di dalam pekerjaan, di dalam bisnismu, ketika engkau yang mempunyai, ya, yang Tuhan percayakan mempunyai perusahaan yang ada, Tuhan menjaga perusahaanmu. Tuhan menjaga karyawanmu. Tuhan menjaga bisnis-bisnis yang engkau jalankan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan menjaga. Ini firman Tuhan katakan. Tuhan menjaga anak-anakmu, cucu-cucumu. Tuhan menjaga. Dari Tuhan menolong. Dari mana datang pertolongan? Dari Tuhan.
Ketika Tuhan sudah menolong kehidupan kita, apa yang Ia lakukan lagi? Tuhan menjaga hidup kita. Tuhan menjaga keberadaan kita. Tuhan menjaga sikap kita. Tuhan menjaga keberadaan hidup kita. Asalkan kita mau melekat dengan Tuhan. Asalkan kita dekat dengan Tuhan. Asalkan kita harus sungguh-sungguh mencari Tuhan. Harus sungguh-sungguh melekat dengan Tuhan. Melekat dengan Tuhan. Mencari dan mengikuti apa rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita yang ada sebagai manusia seharusnya menyadari bahwa hidup ini hanya oleh anugerah Tuhan. Kita ada karena Tuhan. Kita bernafas karena Tuhan. Kita boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan karena Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kita bisa menjaga merawat tubuh ini, bukan. Tapi semua karena Tuhan. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, jemaat Tuhan, sahabat Kristus dimanapun berada, tetap setia kepada Tuhan. Hidup ini begitu banyak sekali yang kita harus rencanakan. Begitu banyak sekali yang kita harus programkan. Begitu banyak sekali yang kita harus lakukan. Tetapi kita menyadari di dalam hidup ini hanya Tuhan yang menolong kita. Hanya Tuhan yang menolong keberadaan. Hanya Tuhan yang menjaga hidup. Ya. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Mengapa? Karena udah lama kami tidak istilahnya pergi untuk beberapa hari yang lalu itu pergi ke Cimelati, doa puasa. Luar biasa. Tuhan berikan kekuatan baru. Hidup ini kita perlu namanya melekat dengan Tuhan. Melekat dengan Tuhan. Ketika kita tahu pertolongan kita datang dari Tuhan, kita menyadari bahwa pertolongan satu-satunya yang kekal hanya dari Tuhan. Maka kita sesegera mungkin bersyukur kepada Tuhan. Sahabat Kristus dimanapun berada, ketika Tuhan menolong, Tuhan tidak akan membiarkan kita. Ia akan menjaga hidup kita. Menjaga hidup kita. Ia akan menjaga keluar masukmu dari rumahmu. Asalkan kita apa? Tetap setia, tetap berharap kepada Tuhan, tetap andalkan Tuhan. Pergumulan kami besar menurut apa yang saya alami, menurut apa yang saya pikir besar. Ya. Tempat ini harus sesegera mungkin kalau bisa Tuhan adakan. Pertama, kedua, kalau bisa. Yang kedua, kalau bisa ketika udah dibeli dibangun. Dan yang ketiga, untuk keperluan pendidikan banyak sekali. Tetapi satu hal yang saya tahu, bahwa Tuhan sanggup menolong kehidupan kita. Pergumulan sahabat-sahabat Kristus dimanapun berada, jemaat Tuhan, mari datang kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Tuhan akan menolong kehidupan engkau. Tuhan akan menolong kehidupanku, kehidupan engkau, kehidupan sahabat-sahabat Kristus. Dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, cari Tuhan.
Karena firman Tuhan katakan bahwa satu saat orang akan mencari firman Tuhan. Sudah tidak ada lagi. Karena apa? Sudah digenapi. Firman Tuhan ketika sudah digenapi, orang mau cari firman Tuhan sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena sudah digenapi. Kenapa harus digenapi? Supaya apa yang dinubuatkan oleh firman Tuhan itu orang melihat benar apa yang dinubuatkan oleh firman Tuhan itu menjadi nyata. Jadi sahabat Kristus yang ada, mari tetap setia kepada Tuhan. Andalkan Tuhan, tetap berserah, berharap kepada Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan tundukkan kepala untuk berdoa, tetapi sebelumnya ya ada beberapa hal yang kita pelajari. Yang pertama, Tuhan menolong kehidupan kita. Hanya Tuhan menolong hidup kita. Kedua, Tuhan menjaga kita. Dia akan menjaga keluar masuk kita. Ya, dua hal ini kita renungkan dalam kehidupan kita. Tuhan penolong dan penjaga hidup kita. Mari tetap setia kepada Tuhan. Tetap mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua. Berkati jemaat Tuhan. Berkati semua orang yang melihat atau yang menonton video ini. Menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi berkat bagi banyak orang yang mendengarkan firman Tuhan. Baik pun yang menonton, yang ada. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua. Kami berdoa setiap pergumulan jemaat-Mu. Tuhan tolong. Tuhan campur tangan Tuhan yang memberikan jalan keluar. Yang sakit, Bensem Yesua Elohim, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dengan kuasa-Mu. Yang lemah iman Tuhan kuatkan. Yang membutuhkan pekerjaan Tuhan berikan pekerjaan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Berkati kami, pergumulan-pergumulan kami Tuhan tolong. Tuhan menjawab semuanya. Berkati bangsa kami, berkati negeri kami. Berikan selalu keamanan bagi bangsa dan negara kami. Dari presiden dan wakil presiden sampai kepada RT RW. Tuhan memberkati. Berkati bangsa Israel. So firman-Mu berkata, barang siapa yang memberkati bangsa Israel akan diberkati. Kami memberkati bangsa Israel. Kami memberkati seluruh bangsa-bangsa yang ada. Mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan akhirnya terimalah berkat damai sukacita dari Tuhan Yesus Kristus. Menyertai, melindungi, menjaga kehidupan kita. Mulai saat ini sampai akhir hidup kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.